Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat untuk memulai hari dengan belajar bersama. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita masih berada di tema 3. Kita akan belajar menyebutkan dan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Apakah kalian masih ingat apa teks eksplanasi itu? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 pernyataan umum, yaitu berupa pembukaan, biasanya berisi pernyataan singkat mengenai hal yang akan dibahas. Yang kedua, deretan penjelas atau isi yang berupa penjelasan tentang hal yang akan dibahas. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu pendapat singkat penulis. Interpretasi bersifat opsional, yaitu boleh ada di dalam teks atau boleh juga tidak dituliskan. Teks eksplanasi biasanya berisi informasi yang berupa fakta. Langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Jika sekali membaca kalian belum paham, kalian bisa membaca beberapa kali hingga kalian paham benar tentang teks tersebut. Yang kedua yaitu pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kita dapat mengenali kata kunci berdasarkan judul teks dan objek pembahasan. Buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H. Kemudian cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Apa saja unsur 5W1H itu? Yaitu what, apa, why, mengapa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, dan 1H yaitu how, bagaimana. Ini adalah contoh teks eksplanasi tentang peristiwa penemuan. Pada paragraf 1, komputer mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Semuanya berawal dari alat yang diciptakan di Babilonia yang disebut abakus. Komputer modern pertama kali diciptakan oleh Charles Babbage pada tahun 1983. Perkembangan berikutnya, seorang insinyur asal Jerman mendesain komputer dengan nama Z3 yang merupakan komputer generasi pertama. Komputer generasi kedua dipengaruhi dengan penemuan transistor sehingga ukurannya bisa lebih kecil. Komputer generasi ketiga sudah menggunakan teknologi integrated circuit atau IC yang memiliki kapasitas memori yang lebih besar. Dilanjutkan dengan komputer generasi keempat, sudah menggunakan chip untuk memori komputer. Generasi kelima dimulai sejak tahun 1981 yang dikembangkan oleh perusahaan komputer asal Amerika Serikat yaitu IBM yang menawarkan penggunaan PC atau personal komputer hingga sekarang. Nah, dari teks eksplanasi tersebut, kita dapat menemukan beberapa informasi penting dengan membaca beberapa kali, kemudian dengan menemukan kalimat utama maupun gagasan pokok, ya, atau kalian juga bisa mencarinya dengan unsur 5W1H. Contohnya dengan unsur 5W1H misalnya
kita menggunakan unsur who atau siapa. Contoh pertanyaannya adalah siapa yang pertama kali menciptakan komputer? Di teks sudah ada jawabannya. Yang pertama kali menciptakan komputer adalah Charles Babbage. Ya, dari situ kita bisa menemukan teks atau menemukan informasi penting bahwa Charles Babbage adalah orang yang pertama menciptakan komputer. Ya, kalian bisa belajar lagi dengan beberapa kata tanya yang bisa kalian ambil dari unsur 5W1H. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.